Oke guys, balik lagi di CHK, cerita horor kita. Cerita kali ini datang dari kota Malang. Jadi cerita kali ini datang dari seorang mahasiswi yang lagi kos di kota Malang. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja, check it out. Nah, awal ceritanya, panggil saja namanya Dewi, katakan Dewi lah. Dewi ini baru mau pindahan dari kos yang lama ke kos yang baru. Dikarenakan dia ingin satu kos sama temennya yang namanya Abel. Sebelumnya Dewi sama Abel ini satu kos. Tapi gara-gara Abel pindah di kos yang baru, akhirnya si Dewi ini ikut-ikutan. Karena dia cuma punya teman satu kos tuh ya, cuma Dewi doang. Abel doang. Ketika mau pindahan kos, jarak antara Abel dan Dewi pindahan kos itu cukup lama, ada sekitar 2 bulan. Jadi selama 2 bulan ini Dewi dan Abel cuman bisa kontak-kontakan lewat WhatsApp atau telepon doang. Nah, si Dewi ini sering banget mau punya tujuan untuk main ke kosannya Abel, tapi Abel selalu ngelarang. Abel selalu bilang, kalau kamu memang mau pindah kos di sini, ya udah pas pindah aja kamu ke sini. Dibilang seperti itu. Nah, ketika Dewi akhirnya memutuskan untuk pindah kos, akhirnya Abel dengan senang hati, ya udah kamu langsung aja ke sini. Jadi kamu nggak usah nunggu-nunggu, langsung aja ke sini. Ya udah. Akhirnya si Dewi ini kan barangnya lumayan banyak. Dia nggak bisa tuh bawa barangnya sendirian. Akhirnya dia nelpon pacarnya. Telepon lah pacarnya. Tolong anterin aku dong, anterin aku pindahan kos. Karena barang-barang bawaanku banyak. Oke, kata pacarnya. Lah kan jarak kos yang baru emang berapa jauh sih? Ya nggak begitu jauh, paling jarak cuma 1 kilo. Ya kan bisa pakai Gojek. Intinya cowoknya ini beralasan untuk nggak mau nganterin. Nah, akhirnya si Dewi memaksa tuh gimana caranya dianterin sama cowoknya. Akhirnya diiyakan sama cowok. Kenapa cowoknya nggak mau? Karena cowoknya ini nggak suka sama si Abel. Karena si Abel ini orangnya, menurut si cowoknya itu kayak, dia itu terlalu introvert kalau sama orang baru, termasuk sama cowoknya si Dewi ini. Nah, situ berkelit lah si cowoknya Dewi. Ya udahlah, iya aku anterin, tapi jujur ya, perasaan tuh nggak enak loh. Abel tuh aneh, soalnya dari awal pertama kenalan si Abel ini nggak suka sama cowoknya si Dewi. Begitu juga sebaliknya, cowoknya Dewi ini nggak suka sama Abel. Alasannya Abel sendiri, aku nggak suka sama cowok kamu aneh. Nah, dari situ mulailah pindahannya itu sore hari, sekitar jam 4 sore. Ketika mau pindahan, ditanya lah, yaudah mana lokasinya, Sherlock aja, kata cowoknya. Di Sherlock lah sama si Dewi. Oh ya udah deket, aku tahu gitu. Sebelumnya ada info ya, untuk kosan yang baru ini bentuknya bukan kayak kos-kosan. Jadi kayak rumah yang mempunyai 6 kamar, yang kamarnya itu disewakan buat kos bulanan. Jadi bentuknya itu seperti rumah. Mulailah diantar, 4 sore persiapan, berangkatlah ini si Dewi ke kosan yang baru, tempatnya si Abel. Begitu sampai di sana, Abelnya ditelepon nggak ngangkat, di chat nggak balas. Akhirnya si Dewi ini nanya lah tetangga kosnya, Kak, lihat si Abel nggak? Oh, si Abel siapa? Maaf, saya juga orang baru, katanya. Oh iya Kak, itu teman saya yang kos di sini, ini kamarnya, katanya gitu, nomor ini, katanya. Terus habis itu ditunggulah sama si Dewi nih Abel. Jadi sampai maghrib itu belum sampai si Abel nggak bisa ditelepon. Akhirnya ibu kosnya datang. Mbak, ini Mbak Dewi ya, katanya gitu. Iya, yang mau pindahan. Iya. Yaudah, ini kamarnya sebelahnya Abel ya. Terus ketika mau masukin barang, bu kos ini pas nganterin masuk itu ngomong sama si Dewi, nanya-nanya soal Abel.
mbaknya ini temennya Abel. Iya bu, saya tahu di sini juga dari Abel. Abel tuh udah berapa hari, udah lama sih, hampir 1 bulan 2 bulan tuh nggak pernah balik ke kos. Itu kamarnya aja dikunci sampai sekarang. Masa sih bu? Dewi aneh, karena Dewi sendiri tuh beberapa kali teleponan dan bilang si Abel katanya masih di kosan. Ya Dewi otomatis nyangkal loh, aduh beberapa hari yang lalu tuh mungkin 1 bulan juga lebih bu, dia tuh di kosan bu, bilang sama saya teleponan. Tapi ibu kos ini, dia bilang kan, ibu kos ini nggak tahu lihat si Abel kemana. Kalau Dewi nggak percaya bisa lihat tuh CCTV-nya. Jadi beberapa hari tuh dia nggak pernah pulang ke kosan. Nah dari situ si Dewi ini mulai curiga, kenapa ya kok si Abel ini kok kata ibu kos jarang ke kosan. Begitu selesai diangkat barang-barangnya ke dalam, si cowoknya bilang, yaudah aku mau pamit pulang dulu ya, jangan dulu, aku belum ketemu sama si Abel. Nggak lama dari itu ibu kosnya bilang, mbak saya mau balik dulu ke rumah, nanti kalau ada apa-apa langsung aja hubungin saya. Kipasnya makanya aman tuh. Iya udah sini masuk, tutupin dah, nyalakan itu ya. Ya udah. Nah habis itu ibu kosnya bilang, mbak kalau ada apa-apa bilang sama saya aja. Oh, iya bu, dia pulang tuh si ibunya. Lah si Dewi ini sama cowoknya nungguin si Abel di ruang tamu, ditungguin di ruang tamu, si Abel nggak balas-balas. Nah akhirnya si cowoknya ini kan udah kesel kan, tuh kan gue bilang apa, Abel tuh yang kayak gitu, misterius, dia aneh, masa di telepon nggak bisa gini, nggak bisa gitu, nggak bisa. Akhirnya si cowoknya bilang, ya udah kalau sampai 10 menit lagi Abel nggak datang, ya udah aku pulang ya. Si Dewi sambil sedih, ya udah ya nggak apa-apa. Akhirnya 10 menit berlalu, Abel juga belum datang. Pas cowoknya mau pulang, si Abel balas, Deo tunggu sebentar ya, bentar lagi aku pulang. Ditelepon langsung sama Dewi ketika dia ngecek. Pas ditelepon nggak diangkat lagi, HP-nya nggak aktif lagi. Ya udah akhirnya pamitan tuh cowok, ya udah aku pulang dulu ya, kalau ada apa-apa langsung WA aja. Pulanglah si cowok ini. Ketika dia di tengah perjalanan, ditelepon sama si Dewi, kamu balik ke sini cepetan, kamu balik ke sini cepetan. Cowoknya akhirnya kaget tuh, baru aja masih perjalanan berapa menit udah ditelepon lagi. Ketika sampai di kosan, si Dewi ini berdiri di depan pintu kamarnya si Abel. Dia tuh bilang, kamu bau bangke nggak? Bau banget ini, kenapa ini? Dia tuh takut kalau si Abel ada di dalam. Tapi cowoknya langsung nyanggah perkataannya si Dewi, kamu gila apa? Bukannya si Abel tadi di telepon nggak bisa, dia masih di luar. Kok kamu bisa-bisanya berpikiran Abel di dalam? Ya mungkin tikus atau kucing mati di dalam katanya. Ya udah kamu ke ruang tamu aja, aku temenin lagi. Ditemenin lagi ke ruang tamu. Ditungguin lagi si Abel, nggak datang. Tiba-tiba ketika cowoknya balik ke mobil, di mobil tuh dia ngeliat si Abel di bangku samping supir. Kaget, loh kok Abel ada di dalam mobilku katanya. Masa sih itu, lihat dua orang ini ngelihat kalau si Abel tuh masuk dalam mobil. Di dalam mobil lagi duduk di sampingnya driver, cuman kepalanya dia menghadap ke sana, jadi kelihatan belakangnya doang. Larilah dua orang, begitu disamperin dibuka nggak ada orang. Di situ Dewi udah mulai panik. Sebenarnya ada apa ya? Ditenangkan sama si cowoknya, diajakin nongkrong. Udah mulai malam, udah jam 10:30 malam. Ketika mau jam 10:30 malam, balik lagi ke kosan. Cowoknya bilang, ya udah kalau kamu ada apa-apa langsung hubungin aku ya. Kamu mending tidur di kamar kamu udah, daripada kamu di ruang tamu bengong nungguin Abel nggak datang. Nah setelah itu dari mobil dia langsung lihat kan, loh itu kayak si Abel. Larilah mereka berdua tuh, lari, pas dibuka itu nggak ada si Abel ternyata. Akhirnya si Dewi mulai merasa aneh banget nih, ada apa nih sebenarnya. Akhirnya
Akhirnya cowoknya nenangin Dewi nih, akhirnya yaudah ayo kita jalan aja keluar dulu. Masalahnya itu udah mulai jam setengah 11 malam, jadi udah malam banget tuh. Akhirnya setelah ditenangin si Dewi sama cowoknya, baliklah mereka ke kosan. Ketika sampai di kosan, si Dewi ini ngeliat jelas banget kalau si Abel itu lagi mau masuk pintu kamarnya. Dia ngeliat dari luar tuh, kan pintunya lebar banget tuh rumah itu. Itu si Abel katanya. Akhirnya si cowoknya dia nggak masuk, cuma memastikan itu udah datang si Abel. Yang cowoknya, yaudah aku pulang dulu ya. Yaudah iya. Akhirnya si cowoknya pulang. Disamperin lah sama si Dewi ke kamarnya. Ketika mau sampai kamarnya itu pintunya kekunci lagi. Akhirnya diketukkan sama si Dewi. Abel, Bel, keluar Bel. Aku tahu kok kamu udah di dalam katanya. Tapi si Abel nggak balasin sama sekali. Nggak nyautin omongannya si Dewi sama sekali. Akhirnya ditelepon nggak diangkat, di chat nggak bisa. Udah akhirnya si Dewi ini kayak ya udahlah, mungkin aku ada salah sama dia. Mungkin dia tahu kalau aku ngajak cowokku kesini, dia kan nggak suka sama cowok. Ya udah akhirnya si Dewi mutusin untuk istirahat di kamarnya. Ketika mau tidur, si Dewi ini dengar ada suara ketukan di dinding itu, perbatasan antara kamarnya dia dan kamarnya Abel, kayak terbentur benda gitu, deg 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 gitu. Tapi suaranya itu makin lama makin kencang, deg 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 kayak gitu. Akhirnya si Dewi telepon tuh si Abel, tetep nggak diangkat. Dewi keluar, coba dia didobrak tuh pintu kamarnya Adil, kan takutnya Abel kenapa kan. Dia nggak bisa, tenaganya nggak kuat. Akhirnya dia telepon ibu kos. Bu, minta tolong. Kenapa? Ini si Abel di dalam, Bu. Saya dengar suara kayak benturan keras, Bu, di dalam. Takutnya si Abel kenapa. Akhirnya ibu kosnya tuh udah buru-buru datang ke kosnya. Lihat si Dewi lagi di depan pintu kamarnya Abel. Gimana Dewi, gimana? Itu Bu masih di dalam, Ibu dengarkan suaranya. Di dalam itu masih dengar suara kayak benturan. Akhirnya ibu kosnya kan bawa kunci serep tuh, dibuka lah pintu kamarnya si Abel. Ketika mau dibuka kuncinya, ada teriakan dari dalam, jangan masuk. Itu suaranya Abel. Dewi kenal persis suaranya Abel. Kenapa Bel? Kamu kenapa Bel? Jangan masuk katanya. Kamu kenapa? Kamu ada apa? Kok ada suara bentur-benturan? Biarin, aku sendiri tuh katanya. Di situ Dewi mulai bingung kan, ini kenapa nih orang katanya. Ya udah ibu kosnya tanpa pikir panjang dibuka itu pintu kamarnya. Ketika dibuka, ini serius teman-teman, dari ceritanya sendiri saya juga agak merinding. Si Abel ini tahu-tahu udah di atas lemari. Dia jongkok gini di atas lemari. Lah si Dewi sama si ibu kos lihat Abel di atas lemari. Kamu ngapain di atas? Tapi jujur katanya si Dewi, dia baru ngeliat si Abel itu kukunya panjang, mukanya itu udah pucat banget, terus lingkar matanya itu hitam. Abel turun. Kamu ngapain masuk ke sini? Akhirnya ibu kosnya ini memberanikan diri untuk narik tuh tangannya si Abel dari atas. Pas ditarik ini, ibu kosnya ini langsung pingsan. Di situ tinggal Abel dan Dewi. Ketika Dewi maju, tiba-tiba pintu kamarnya si Abel ini kekunci. Ketika Dewi udah di dalam, si Abel ini langsung nyekik si Dewi. Kamu kan udah gue bilang, jangan sama cowok itu lagi. Kenapa Bel? Si Dewi bilang seperti itu. Akhirnya si Abel ini tiba-tiba ketika habis ngecek, dia tuh lari ke arah jendela. Pas lari ke arah jendela, lampunya tiba-tiba mati. Dewi bingung di situ, pintu kamarnya nggak bisa dibuka. Akhirnya dia ambil HP-nya, nyalain flashnya,
dicariin tuh di dalam kamar. Bel, kamu di mana, Bel? Bel, kamu di mana, Bel? Dicari di bawah kolong kasurnya nggak ada, di toiletnya juga nggak ada, tapi ada suara pelan banget bilang, Dewi, tolongin aku, Dewi. Itu suaranya siapa? Dia nyari sebelah mana. Akhirnya si Dewi panik, teleponlah cowoknya. Telepon cowoknya, akhirnya cowoknya berangkat ke kosan. Berangkat ke kosan, si Dewi ini panik kan orangnya. Digedor-gedor tuh pintu kamarnya si Abel, pengen keluar dia. Ibu kosnya udah pingsan di situ. Kayaknya cowoknya datang, dibukain lah pintunya itu dari luar. Pas dibukain, akhirnya Dewi ini sangat ketakutan banget, apalagi lihat ibu kosnya itu jatuh pingsan. Akhirnya cowoknya bantuin bawa ibu kosnya ke ruang tamu. Pintu itu masih kebuka, jadi pas mereka turun ke bawah, itu pintunya nggak ada yang nutup. Pas Dewi mau naik ke kamarnya dia, kan kamarnya Abel ini sebelahnya, itu dia tahu kalau kamarnya itu ketutup. Dia panik kan, akhirnya dia masuk kamarnya ngambil minyak apa itu yang buat badan, intinya minyaknya buat biar ributnya siuman, intinya gitu. Ketika udah disadarin, ibu kosnya masih lemes kan waktu itu, akhirnya si cowoknya ini bilang, ada apa nih, ada apa sebenarnya. Ketika cowoknya bilang ada apa, tiba-tiba mobil cowoknya ini nyala, teman-teman. Mobilnya nyala, jalan nabrak gudang di depan kosannya si Dewi. Jadi kosannya ini kayak rumah, depannya tuh ada gudang sebelahnya. Tiba-tiba mobilnya jalan nabrak tuh ke gudang itu. Sontak mereka bertiga kaget, disamperin lah tuh ke gudangnya. Mobilnya dimatiin. Di situ mereka bertiga panik. Akhirnya si ibunya telepon suaminya dan suruh suaminya bawa orang pintar ke kosan. Ketika ditelepon, nungguin suaminya datang, tiba-tiba si ibu kos ini pingsan lagi. Ketika pingsan lagi, si Dewi bingung nih sama cowoknya, gimana ini, ada apa sebenarnya. Gak lama dari itu, si Dewi terima telepon dari si Abel di voice. Akhirnya suaranya dibesarin biar semuanya dengar. Jadi cowoknya sama Dewi itu dengar, Dew, aku mau OTW pulang. Jadi Abel tuh ngasih tahu kalau dia belum di kosan, dia mau OTW pulang. Terus si Abel bilang kayak gini pas di telepon, aku tahu kok kamu lagi sama cowok kamu, kenapa sih kamu masih mau sama si brengsek itu, katanya. Loh, kok kamu ngomong kayak gitu, Bel? Ini kan cowok aku, kenapa kamu brengsek-brengsekin sih, ada apa sih kamu? Intinya cowok kamu tuh brengsek. Kalau kamu gak percaya, kamu lihat di gudang. Ketika mau lihat di gudang, si ibunya ini tiba-tiba sadar dari pingsannya. Dia minta, Dew, anterin ibu ke toilet dong. Ibu mau cuci muka. Ibu biar segera dikit. Ketika mau cuci muka, keran itu pas dibuka, bukan air yang keluar, teman-teman, tapi darah yang baunya masih seger banget. Darahnya. Panik, ditutuplah itu keran. Pas ditutup keran, ibu kosnya ini bilang, Mas, minta tolong cekin tandon di atas, siapa tahu ada apa-apa kok ini keluar darah. Larinya nih cowoknya lari. Pas mau sampai atas, cowoknya tiba-tiba diem. Nah, akhirnya cowoknya balik lagi ke bawah ke ruang tamu. Bilangnya, udah saya lihat nggak ada apa-apa. Akhirnya ibu kosnya bilang, oh iya mas. Pas dicek dibuka, ternyata airnya memang bersih. Ketika di tengah obrolan itu, tiba-tiba
mobilnya cowoknya si Dewi ini nyala sendiri, tahu-tahu langsung nabrakin mobilnya ke gudang. Posisi gudangnya tuh pas di depan rumahnya itu tadi, sebelah kiri. Panik mereka bertiga, langsung tuh lari ke arah mobilnya itu, dimatiin sama cowoknya. Ibu kosnya panik kan, telepon suaminya, bilang, "Pak, kesini, kalau kesini tolong bawa orang pintar ya, bawa kesini cepetan kalau bisa." Dan dia sembari nunggu suaminya datang, tiba-tiba Dewi ini dapat panggilan telepon dari si Abel. Di loudspeakernya akhirnya, di loudspeaker bilang, "Deo, bentar lagi aku mau OTW pulang." Di situ Dewi terus cowoknya itu kaget banget loh. Terus tadi siapa? Akhirnya mereka nggak bahas. Tahu-tahu Abel bilang kayak gini, "Aku tahu kok kamu pasti sama si brengsek itu kan." Akhirnya si Dewi bilang, "Loh, kok kamu brengsek-brengsekin cowokku sih? Ada apa sih sebenarnya kamu nih?" Udahlah, intinya dia brengsek. Dimatiin. Ketika dimatiin, akhirnya si cowoknya ini mau pamit pulang. Ketika mau pamit pulang, suaminya Bukos sama paranormalnya datang. Paranormalnya tiba-tiba bilang ke cowoknya si Dewi, "Mas, kalau masnya takut, mending jangan pulang. Aku tahu kok semuanya. Ini masih tak raba-raba," katanya. Akhirnya cowoknya tetap memilih untuk pulang. Gak lama, paranormalnya langsung bilang, "Yaudah, kita langsung ke arah gudang." Ketika suaminya Bukos, Dewi dan paranormalnya ke arah gudang, mereka semua lihat ada potongan kaki dari lutut nih ke bawah. Dan ya apa yang mereka lihat itu kelihatan banget itu kaki cewek. Akhirnya paranormalnya bilang ke Dewi, "Mbaknya ini temennya ya, temennya Abel ya, yang sabar ya, ini belum seberapa." Akhirnya mereka balik ke ruang tamu. Paranormalnya bilang, "Nanti sebentar lagi kita akan tahu semuanya. Jadi nanti saya panggilin tuh arwahnya si Abel, salah satu dari kita nanti kalau ada yang kerasukan, biar ada yang rekam, oke?" Langsung si Dewi sontak, "Pak, Abel kan masih hidup, kok dipanggil arwahnya?" "Udah, Dewi ikutin aja, kamu bakal tahu sebentar lagi." Akhirnya paranormalnya ngelakuin ritual. Pas melakukan ritual, tiba-tiba si bapaknya ini kesurupan si Abel. Langsung tuh si bapaknya pas kesurupan bilang kan, "Dewi, kamu kenapa bodoh sekali? Jauhin cowok kamu tuh brengsek," katanya. "Aku udah dibunuh di gudang, mayatku ditaruh di tandon air." Dari situ Dewi langsung lemes, langsung kaget. Akhirnya paranormalnya langsung tuh nyadarin sih bapaknya. Sebelum nyadarin, Dewi bilang, "Pak, tolong Pak, kasih saya kesempatan buat nanya sama si Abel ini." "Ya udah, silakan, cepetan." "Abel, sebenarnya cowok aku itu mantan kamu apa enggak?" Si Abel di situ langsung nangis. Bapaknya ini tadi kerasukan Abel nangis. "Maaf Dewi, aku nggak bilang karena aku sakit hati banget sama cowokmu itu yang dulu itu mantan kamu. Dia udah ngehamilin aku dan ngegugurin kandunganku. Aku dipaksa kok seperti itu. Ketika aku nggak mau, aku disiksa di gudang. Dia nyiksa aku dengan memotong kakiku. Masih belum puas, aku tuh belum mati, keadaanku masih hidup. Kepalaku diseret sampai ke atas. Ditaruhlah aku di tandon. Aku masih belum mati. Aku mati karena aku kehabisan oksigen, karena aku masuk dalam tandon tadi bercampur air." Di situ akhirnya Dewi sedih banget. Akhirnya paranormal, ibu kos dan bapak kosnya ini pergi ke tandon, dan bener, mayatnya si Abel ini masih mengapung di dalam tandon. Tapi anehnya,
beberapa hari kemarin airnya tuh masih jernih, cuman baunya amis. Sempat beberapa hari sebelumnya tetangga kosnya atau anak-anak kos yang lain tuh bilang, "Bu, airnya tuh jernih, dingin di sini, cuman baunya amis." Di situ ibu kos kayak nyadar, ternyata ini. Gak sampai di sini teman-teman, terornya masih berlanjut lagi. Oke, buat teman-teman, kali ini ceritanya masih belum selesai. Jadi panjang banget, saya bakal cerita lagi untuk part keduanya. Buat kalian nih, teman-teman yang ada kisah mistis, cerita horor apapun yang mau dibagi di Jaga, jangan lupa langsung kirim aja di IG di bawah ini atau email di bawah ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke seluruh dunia agar Jaga semakin berkembang. Jangan lupa cerita horor kita. Sampai jumpa.